Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep roti unik ya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Namanya pizza brulee. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan wajan untuk membuat brulee-nya. Jadi panaskan margarin kurang lebih 1 sendok makan. Setelah margarinnya meleleh, masukkan 1 buah bawang bombay yang dicincang besar-besar atau cincang kasar. Kemudian masak hingga berbau harum untuk bawang bombaynya. Setelah itu, di sini akan aku tambahkan dengan 150 ml susu UHT atau boleh juga diganti dengan susu bubuk yang diseduh dengan air ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, lada bubuk secukupnya, kemudian daun oregano secukupnya. Masak, kemudian masukkan juga untuk 30 gram keju parut. Kemudian masak lagi hingga kejunya ini mencair. Kalau sudah, siapkan 1 sendok teh maizena yang ditambahkan dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan krimnya. Nah, masak lagi hingga meletup-letup. Kalau sudah, matikan apinya dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya aku akan membuat rotinya. Jadi ada 200 gram tepung terigu, pilih yang pro sedang. Kemudian 20 gram gula pasir atau 2 sendok makan munjung ya. Tambahkan juga di sini dengan 1 sendok teh ragi roti. Aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan 120 ml air ya. Untuk airnya itu dikira-kira aja, seandainya 120 ml kelembekan boleh dikurangi. Jadi memasukkan airnya itu bertahap. Oke, setelah diaduk hingga tercampur, kemudian di sini akan aku ulen aja dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat kalisnya. Tapi terlebih dahulu di sini akan aku tambahkan dengan margarin. Jadi untuk margarinnya ini sebanyak 20 gram. Kemudian ulen lagi hingga menjadi kalis dan elastis. Setelah adonannya menjadi kalis dan elastis seperti ini, kemudian tutup rapat, diamkan selama 40 menit hingga mengembang. Nah, setelah 40 menit dan sudah mengembang seperti ini, kemudian akan aku kempiskan. Lalu akan aku bagi adonan itu menjadi masing-masing beratnya 50 gram ya. Jadi potong-potong aja hingga beratnya dikira-kira 50 gram. Boleh juga ditimbang supaya bisa beratnya sama. Kemudian bentuk menjadi bulatan semuanya. Nah, kalau sudah semuanya dibentuk menjadi bulatan seperti ini, kemudian aku akan siapkan biji wijen ya. Di sini aku menggunakan biji wijen putih sebanyak 100 gram, lalu juga 1 butir telur. Kemudian siapkan cetakan pizza mini berdiameter 10 cm yang sudah dialasi kertas baking paper. Lalu ambil adonan yang pertama kali dibulatkan ya. Kemudian celupkan terlebih dahulu ke dalam telur, lalu gulingkan ke biji wijen. Nah, seperti ini, agak ditekan-tekan supaya biji wijennya itu bisa nempel. Nah, kalau sudah, tinggal diletakkan di cetakan. Kalau tidak ada kertas baking paper, boleh diolesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, selanjutnya dipipihkan di dalam cetakannya. Lalu di bagian tengahnya ini akan aku bentuk cekungan. Untuk membentuknya menggunakan gelas seperti ini aja. Selanjutnya untuk cekungannya diisi dengan krim brulee dan juga potongan sosis. Nah, ini untuk sosisnya kenapa tadi tidak dimasukkan ke dalam krim brulee-nya ya saat memasak, supaya sosisnya ini tetap merah dan tetap berwarna segar.
Juga di sini aku taburi lagi dengan daun oregano kering. Kalau tidak ada boleh di skip ya untuk daun oreganonya. Tapi untuk krim brulee itu paling cocok ya kalau menggunakan daun oregano kering. Oke, lakukan kesemuanya ya. Dicelupkan terlebih dahulu ke dalam telur, lalu baluri semua secara merata dengan biji wijen putih. Nah, kalau sudah baru diletakkan ke dalam cetakan pizza mini, tekan-tekan, lalu di bagian tengahnya bikin cekungan dengan menggunakan gelas seperti ini. Setelah itu cekungannya diisi dengan krim brulee, juga sosis dan daun oregano kering. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonannya masuk. Oke, dan setelah semuanya selesai dibentuk seperti ini, langsung aja akan aku oven ya. Di sini untuk ovennya selama 40 menit gunakan api atas bawah, lalu suhunya 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang, angkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Rotinya juga mengembang secara sempurna. Nah, ini ditunggu dingin, baru nanti dikeluarkan dari cetakannya. Biasanya seperti ini toppingnya yaitu saus gitu ya, saus pizza. Tapi ini aku buat yang unik, yaitu krim brulee. Rasanya juga tidak kalah enak ya. Nah, setelah dingin seperti ini sudah dikeluarkan dari cetakannya. Untuk menghidangkannya boleh ditambahkan dengan saus maupun mayones. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Untuk harga jualnya kisaran yaitu dari 3.000 sampai 5.000 rupiah ya. Karena diameternya di sini besar yaitu 10 cm. Nah, bisa juga dijual dengan menggunakan cup mika seperti ini. Cantik juga untuk hantaran maupun untuk isian snack box. Nah, ini akan aku berikan contoh satu ya. Kalian bisa lihat untuk tekstur daripada rotinya itu garing di bagian luarnya tapi lembut di bagian dalamnya. Dikombinasi dengan krim brulee itu rasanya unik banget, apalagi dicocol dengan mayo maupun saus pedas, tentunya lebih nikmat. Nah, untuk ketahanannya sendiri di suhu ruangan bisa bertahan 3 harian ya, masih aman. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan namanya roti pizza brulee ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.